Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Septianingrum, NPM 1951020311 dari kelas C, semester 4, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya dari kelompok 9, mata kuliah Moneter Polisi akan menjelaskan materi tentang peranan uang dalam perekonomian. Dalam hal ini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, tahap perdagangan barter sistem. Barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran dengan menggunakan cara barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan atau double coincidence of wants dari pihak yang terlibat barter. Menyamakan keinginan dari pihak-pihak yang terlibat barter ini tidaklah mudah, sehingga syarat double coincidence of want ini sekaligus menjadi hambatan yang terjadi dalam transaksi dengan menggunakan cara barter ini. Yang ketiga, tahap uang barang atau commodity money. Untuk mengatasinya kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau generally accepted. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik. Atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada. Di antaranya, yang pertama, nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. Yang kedua, banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah. Yang ketiga, sulit untuk penyimpanan atau storage dan pengangkutan transportation. Yang keempat, mudah hancur atau tidak tahan lama. Tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yaitu uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak. Mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar atau sulit dalam hal penyimpanan dan pengangkutan. Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh nilai intrinsik dari jenis uang tersebut. Karena uang mempunyai nilai intrinsik, maka tidak ada kebutuhan dari pemerintah untuk menjamin nilai uang tersebut. Nilai uang ditentukan oleh kekuatan pasar melalui penawaran dan permintaan akan perak dan emas. Namun, penawaran uang akan dibatasi oleh seberapa besar logam mulia bisa ditambang. Oleh karena itu, diperlukan kontrol oleh pemerintah untuk menstabilkan sistem finansial. Tahap uang kertas. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia, emas atau perak sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Nilai dari uang kertas bukan ditentukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan oleh daya beli dari uang tersebut. Uang kertas ini digunakan secara luas karena lebih sesuai sebagai medium pertukaran. Dalam sejarah pemakaian kertas, sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tang. Benjamin Franklin dari Amerika Serikat
ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Selanjutnya pengertian uang dari A.C. Pigow dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an mengatakan bahwa yang dimaksud uang segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya dari D.H. Robertson dalam bukunya Money 1922 mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Selanjutnya dari R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Selanjutnya fungsi dan tujuan memegang uang. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar atau medium of exchange. Selanjutnya, uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Dalam fungsinya, uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Selanjutnya, sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran barang. Selanjutnya, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, atau standar for deferred payments. Uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan atau store of value dan store of wealth. Sebagai penyimpanan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi oleh 3 motif. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Yang terakhir, motif untuk spekulasi atau spekulatif motif. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti atau high powered money atau uang dasar atau base money. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri dari uang kartal, alat likuid, bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya ada token money atau uang tanda. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang dengan 1 juta rupiah, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750.000. Token money adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari materinya. Uang kertas dan logam yang beredar sekarang termasuk dalam token money. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan kendaraan semakin menarik. Selanjutnya ada defisit anggaran. Diambil dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter tahun 1993, karya Umar Basalim. Secara umum, defisit adalah situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan, baik dalam lingkup suatu organisasi maupun negara. Defisit juga bisa diartikan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih tinggi besar daripada penghasilan.
Keadaan defisit suatu negara bisa ditutupi dengan memaksimalkan berbagai sumber keuangan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada faktor penyebab defisit anggaran. Yang pertama, daya beli masyarakat rendah. Yang kedua, lemahnya nilai tukar mata uang. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan. Yang keempat, realisasi dari rencana atau pemotongan biaya dari sebuah program. Yang selanjutnya ada dampak defisit. Dampak defisit antara lain, yang pertama tingkat inflasi, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga konsumsi dan tabungan, dan yang terakhir pengangguran. Cara mengatasi defisit anggaran, rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia bisa menghindari atau mengatasi defisit anggaran. Pendapatan negara yang lebih tinggi, pemerintah akan dapat meningkatkan belanja, menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir, baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri, pengurangan pengeluaran rutin, dan mengurangi subsidi yang terlampau besar, seperti BBM, listrik, dan lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pasar finansial. Pasar finansial atau financial market terdiri dari pasar uang atau money market dan pasar modal atau capital market. Pasar keuangan atau juga dapat disebut pasar finansial merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik, surat berharga, atau valuta asing. Pasar keuangan merupakan penghubung antara pihak yang ingin menjual dengan pihak yang ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan adalah produk-produk keuangan baik bagi yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Oleh karena itu, pasar keuangan sering juga didefinisikan sebagai tempat bertemunya para pihak yang membutuhkan dan dengan pihak yang kelebihan dana. Jenis-jenis pasar keuangan, yang pertama, pasar modal atau capital market, merupakan pasar diperjualbelikannya modal dalam jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham. Yang kedua, pasar uang atau money market, merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti deposito berjangka dan wesel di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, pasar valuta asing atau foreign exchange market, yaitu pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing. Yang keempat, pasar kredit konsumen atau consumer credit market, yaitu pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas produk tertentu, baik barang maupun jasa. Yang kelima, pasar hipotek atau mortgage market, yaitu pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, dan pertanian. Yang terakhir, pasar komoditas atau future market, yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli komoditas tertentu seperti produk pertanian. Selanjutnya, pengukuran dan perilaku tingkat bunga. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi atau loanable funds. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga secara makro yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari loanable funds atau dana investasi. Dengan demikian, bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Untuk mengukur tingkat inflasi menggunakan indeks harga, beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi yaitu indeks biaya hidup atau Consumer Price Index, indeks harga perdagangan besar atau Wholesale Price Index, dan GNP deflator. Dengan adanya peningkatan inflasi, maka akan memberikan berbagai dampak terhadap pembangunan ekonomi. Dampak tersebut antara lain efek terhadap pendapatan, efek terhadap output, efek terhadap perdagangan luar negeri, dan efek terhadap kesempatan kerja. Selanjutnya, resiko dan term struktur tingkat bunga. Resiko tingkat bunga adalah resiko yang timbul bila tingkat suku bunga absolut berfluktuasi. Resiko tingkat bunga secara langsung mempengaruhi nilai sekuritas atau aset berpendapatan tetap. Karena suku bunga dan harga obligasi berbanding terbalik, resiko yang terkait dengan kenaikan suku bunga menyebabkan harga obligasi turun dan sebaliknya.
investor obligasi, khususnya investor yang berinvestasi pada obligasi fixed rate jangka panjang, lebih rentan terhadap risiko suku bunga. Karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga dapat mengakibatkan perusahaan mengalami dua risiko. Yang pertama, risiko perubahan pendapatan. Pendapatan bersih hasil investasi dikurangi biaya berubah, yaitu berkurang dari yang diharapkan. Risiko perubahan nilai. Nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah menjadi lebih kecil atau turunnya nilai. Perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset. Jika risiko tingkat suku bunga tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan, khususnya bank. Risiko perubahan tingkat bunga bisa mengakibatkan ketidakpastian pendapatan bunga dan ketidakpastian harga pasar. Ketidakpastian pendapatan bunga terjadi karena bunga investasi atau pendapatan atau bunga pendanaan atau biaya bisa berubah dengan arah yang tidak diharapkan, sehingga mengakibatkan kerugian. Ketidakpastian harga pasar terjadi karena perubahan bunga bisa mengakibatkan perubahan harga pasar, khususnya penurunan harga pasar atau kerugian. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal atau capital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Manfaat dari pasar modal yang pertama bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat antara lain. 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu bagi investor. Sementara bagi investor, para modal memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal, yang pertama yaitu ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, lembaga penunjang pasar perdana. Yang ketiga, lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dan yang terakhir, lembaga penunjang pasar sekunder. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Rahma Kusuma Dewi, NPM 19510200417. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan. Yang pertama, struktur finansial. Struktur finansial atau sering juga disebut struktur keuangan dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan modal sendiri. Dalam pengelolaan bidang keuangan, salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan dituntut untuk menetapkan suatu keseimbangan finansial antara aktiva dan pasifa yang dibutuhkan. Perimbangan dalam aktiva, baik secara absolut maupun relatif, akan tampak pada struktur kekayaan, sedangkan perimbangan dalam pasifa, baik secara absolut maupun relatif, akan tercermin pada struktur finansial. Manajemen dihadapkan pada suatu keputusan penting dalam masalah pemenuhan kebutuhan dana dari berbagai macam sumber alternatif yang berasal dari perusahaan dan dari luar perusahaan. Yang kedua adalah krisis finansial. Istilah krisis finansial digunakan untuk berbagai situasi dengan berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai mereka.
Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak krisis finansial berhubungan dengan kepanikan perbankan dan resesi. Situasi lain yang sering disebut dengan krisis finansial adalah runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang. Salah satu penyebab terjadinya krisis finansial adalah karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan. Apabila memiliki banyak hutang dan tidak mampu membayarnya, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Tanda-tanda krisis finansial mulai muncul pada Agustus 2007 saat BNP Paribas membekukan pendanaannya. Dilansir dari The Guardian, kondisi BNP Paribas itu mengindikasikan mereka tidak memiliki cara untuk menilai aset-aset mereka yang kompleks yang dikenal dengan collateralized debt obligation. Setelah itu, satu persatu institusi finansial atau perbankan yang punya exposure subprime mortgage terungkap mengalami kesulitan finansial. Yang ketiga adalah industri perbankan. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promise yang dikenal dengan banknote. Sifat industri perbankan adalah sebagai salah satu sistem industri jasa keuangan. Bank disebut sebagai jantung jasa keuangan, penggerak roda atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara. Sektor perbankan yang penting bagi stabilitas negara yaitu yang pertama peran sektor perbankan, yang kedua bank umum konvensional, yang ketiga bank pengkreditan rakyat, yang keempat bank umum syariah, dan yang kelima bank pembiayaan rakyat syariah. Industri perbankan Indonesia menjadi salah satu paling menguntungkan di Asia Tenggara. Namun, tantangannya sangat banyak, mulai dari kredit, banyaknya bank di Indonesia, dan meningkatnya perusahaan teknologi keuangan atau finansial teknologi. Terkait banyaknya bank Indonesia, ini juga jadi daya tarik investor Jepang, Cina, dan Taiwan untuk investasi di bank dan mengintegrasikan sektor perbankan. Yang terakhir adalah analisis ekonomi regulasi finansial. Industri fintech atau finansial teknologi adalah sebuah produk baru dari kemajuan teknologi digital yang kombinasikan dengan industri keuangan. Fintech telah menjadi sebuah terobosan dalam sektor perekonomian yang implementasinya telah menjadi tren di masyarakat, mulai dari jual beli saham, pembayaran, sistem pinjaman uang, transfer dana, investasi retail, perencanaan keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa perkembangan dari fintech dalam kaitannya dengan regulasi dan keamanan serta jaringan dalam perspektif ekonomi di era digital. Metode yang digunakan yaitu deskriptif, kualitatif, dengan pendekatan studi literatur untuk melacak data catatan peristiwa yang selanjutnya digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang termasuk sumber dari penelitian sebelumnya. Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini yaitu regulasi dan keamanan jaringan terkait data pribadi perseorangan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan yang mampu memberikan rasa kepercayaan dan kenyamanan pada para nasabah, konsumen, maupun para pelaku industri keuangan. Perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB sebesar 25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga 8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Materi selanjutnya yaitu aspek keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Yang pertama, Bank Dunia. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Asal mula Bank Dunia adalah dari International Bank for Reconstruction and Development
IBRD didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia tahun 1945 ini bersamaan dengan didirikannya International Monetary Fund. Tujuan didirikannya kedua lembaga ini sama, yaitu dalam rangka penyediaan perangkat moneter dan keuangan untuk menuju ke arah kemakmuran dunia. Bank Dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan internasional. Yang pertama, International Finance Corporation. Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara berkembang. Yang kedua, Development Association. Kegiatannya sama dengan IFSC, hanya bantuan lebih ditujukan kepada negara-negara miskin dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. Yang kedua, International Monetary Fund. IMF atau Dana Keuangan Internasional lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pada saat itu 44 negara hadir berunding untuk mendirikan IMF dan Bank Dunia. Tujuan dari didirikannya IMF ini yaitu yang pertama menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerja sama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depreciation dan mengusahakan tercapainya stabil exchange rate. Yang keempat, menghilangkan exchange restriction. Yang kelima, membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara. Yang keenam, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran anggota IMF. Yang selanjutnya itu Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan pada tahun 1966 sebagai rasa solidaritas bangsa-bangsa di Asia yang sangat memerlukan dana bagi pembangunan negaranya. Tujuan pendirian Bank Asia lebih didasarkan dalam rangka kerjasama ekonomi dan pembangunan akibat sulitnya memperoleh bantuan dari negara-negara maju. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Pencatatan sebagai sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Akibatnya terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai uang mata negara lain. Sebaliknya, neraca pembayar dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, suatu ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut. Negara yang mengalami neraca pembayaran defisit wajib menutup defisit atau kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan mata uang kuat. Misalnya dolar yang diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri. Secara singkat, dapat dikatakan neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk lain. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi, ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya harusnya 0. Namun sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Tujuan penyusunan neraca pembayaran yaitu yang pertama mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik.
Yang kedua yaitu mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah besar surplus tersebut dan sebaliknya. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Materi selanjutnya adalah pasar valuta asing atau disebut dengan falas. Falas yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran valuta atau mata uang asing untuk mendapatkan daya beli di negara lain dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat fluktuasi kurs suatu mata uang. Terdapat 3 istilah penting dalam pasar valuta asing, yaitu yang pertama kurs jual, kurs di mana pedagang quoting bank menjual dan calling bank customer membeli. Yang kedua kurs beli, kurs di mana pedagang valuta asing membeli dan nasabah menjual. Yang ketiga spread, merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Fungsi pasar valuta asing yaitu yang pertama mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lain sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Yang kedua, sebagai penyedia kredit, maksudnya adalah pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Yang ketiga, membatasi risiko. Maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Yang ketiga yaitu spekulasi. Maksudnya adalah melalui pasar valuta asing seorang dapat melakukan spekulasi, menerima bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Cukup sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Bayu Saputra, NPM 1951020413. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter dan proses penciptaan uang, dan yang kedua itu adalah teori moneter. Langsung saja, yang A, bank sentral dan sistem perbankan. Bank sentral. Bank sentral di Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Indonesia. Awalnya, bank sentral ini didirikan oleh Belanda yang dinamakan De Javans Bank. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Tujuan atau fungsi bank sentral adalah yang utama itu adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua itu kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing, kurs. Tugas bank sentral di Indonesia adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
tiga tugas utama bank sentral antara lain yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan OJK. Tugas pengawas yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Selanjutnya yang B, proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang yang beredar. Proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti, reserve money. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, bank sentral, ditambah saldo rekening, koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Pengertian jumlah uang beredar dan faktor yang mempengaruhinya jumlah uang beredar dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Yang pertama, uang beredar didefinisikan dalam arti sempit, narrow money, yang dinotasikan menjadi M1. Dan kedua, uang beredar dalam arti luas, broad money, yang dinotasikan dengan M2. Jumlah uang beredar arti sempit M1. Dalam arti sempit M1, jumlah uang beredar meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang dalam bentuk giro berdominasi rupiah. Jumlah uang beredar arti luas M2 atau M2. Dalam arti luas M2, jumlah uang beredar meliputi M1, uang kuasi, mencakup simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, giro dalam valuta asing, serta tabungan dan surat berharga yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh sistem moneter yang dimiliki pihak swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai 1 tahun. Terus selanjutnya yang C, peralatan kebijakan moneter. Yang merupakan alat kebijakan moneter adalah pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, dan moral suasion. Kebijakan moneter yang digunakan di Indonesia adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonte, giro wajib, minimum GWM, dan moral suasion, persuasi moral. Selanjutnya yang D, tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses pengaturan persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Selanjutnya yang E, regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter. Selanjutnya, peran Bank Indonesia, definisi SKK. Pentingnya SSK. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan
sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, begitu pula sebaliknya. Stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Selanjutnya ada teori moneter. Yang A, permintaan uang. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Ada dua teori tentang permintaan uang. Salah satunya permintaan uang klasik. Dalam buku Ekonomi Moneter 2008 karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa menurut kaum klasik permintaan uang ditentukan oleh besarnya volume transaksi ekonomi yang bersifat proporsional terhadap pendapatan nasional. Jadi menurut kaum klasik, permintaan uang hanya ditentukan oleh pendapatan nasional saja. Permintaan uang tidak ditentukan oleh faktor ekonomi lainnya, seperti tingkat bunga. Kaum klasik juga beranggapan bahwa permintaan uang bersifat inelastis terhadap tingkat bunga karena tidak dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga. Kebijakan yang paling efektif terhadap permintaan uang adalah kebijakan moneter, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di samping menggeser tingkat bunga. Selain itu, menurut kaum klasik, permintaan uang juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan beberapa jenis kekayaan. Salah satunya adalah uang. Selanjutnya, ada yang B, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan moneter disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam dan di luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan suku bunga dan juga mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran dan perekonomian. Kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran. Yang selanjutnya itu ada C, mekanisme transaksi kebijakan moneter.
Mekanisme transaksi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Konsep dasar mekanisme transaksi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara dan sasaran akhir. Mekanisme transaksi kebijakan moneter yang standar dimulai dari tindakan bank sentral melalui perubahan shock instrumen kebijakan moneter. Mekanisme kebijakan moneter melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Terus yang kedua, uang dan inflasi. Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Fungsi uang terdiri atas penyimpanan nilai, unit atau satuan hitung, media pertukaran. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. Teori strukturalis penyebab inflasi ialah: yang pertama, ketidakkepastian penerimaan ekspor. Yang kedua, ketidakpastian penawaran produksi bahan makanan. Yang selanjutnya, yang ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Saluran ekspektasi implikasi kebijakan moneter di Indonesia cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan, misalnya di saat tingkat inflasi tinggi, di mana nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar. Maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan himbauan moral pada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah ataupun berbelanja dari luar negeri, atau melepaskan uang dolar yang memiliki dengan menukarnya ke dalam rupiah, agar permintaan dolar semakin menurun sehingga perekonomian menjadi stabil. Terus yang F selanjutnya inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Bank Sentral Singapura memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneternya di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap rendah. Setelah melakukan pengetatan kebijakan sebagai dua kali tahun lalu, Otoritas Moneter Singapura, Monetary Authority of Singapore, MAS, hari ini Jumat tanggal 12 bulan 4 2019 mempertahankan slope dan lebar rentang nilai tukar mata uang dolar Singapura, serta levelnya berpusat. MAS memang menggunakan nilai tukar sebagai alat kebijakan moneter utamanya alih-alih suku bunga. Pertumbuhan ekonomi Singapura telah mereda meskipun ada kenaikan dalam biaya tenaga kerja. Tekanan inflasi kecil dan harus tetap terkendali, terang MAS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.